Kita mulai soal yang pertama. Alinea dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral, spiritual, dan keagamaan adalah. Ya, jawabannya adalah C, alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, next soal nomor 2. Pancasila berguna sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara. Hal tersebut berarti Pancasila berfungsi sebagai. Ya, jawabannya adalah D. Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita bangsa, sehingga Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup. Oke, next. Hubungan antara dasar negara Pancasila dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah E, teman-teman. Pancasila mempunyai nilai dasar yang bersifat abstrak jika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu petunjuk operasional dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau nilai instrumental dari Pancasila. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila. Oke, lanjut. Salah satu bentuk bela negara untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan berusaha untuk menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan memberikan jaminan bagi warga negara yang berhak untuk mendapatkan. Ya, jawabannya adalah C. Menurut pasal 28 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oke, next. Pancasila tidak ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional karena Pancasila harus menjiwai setiap produk hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan. Ya, jawabannya adalah A. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Oke, lanjut. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah A. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Soal selanjutnya, bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena. Jawabannya adalah A, teman-teman. Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung pada dunia internasional. Next, soal nomor 8. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah. Ya, jawabannya adalah A. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara a priori pada suatu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya. Oke, lanjut soal nomor 9. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang 1945 kuat karena. Ya, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B.
DPR dianggap kuat karena berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan pada perubahan UUD 1945 pasal 7C, terdapat sebuah pasal yang menyebutkan di mana Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke teman-teman, soal yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi-fungsi di bawah ini kecuali. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. DPR berdasarkan UUD 1945 memiliki peran besar dengan 3 fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran.